Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara untuk menginstal Windows 7 versi 64 bit menggunakan sebuah flash disk. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai tutorialnya. Oke, yang pertama kita akan memasukkan flash disknya terlebih dahulu. Oke. Kita cek ke dalam library. Di sini saya beri nama Win dan terdapat file, satu file ya. Kita close terlebih dahulu. Untuk membootable kita bisa menggunakan, salah satu caranya adalah menggunakan menu diskpart. Dan untuk mengakses menu diskpart ini bisa menggunakan dua metode. Yang pertama dengan cmd atau langsung dengan diskpartnya. Yang pertama adalah Windows R, cmd, enter, ketik diskpart, enter, oke. Nah, sekarang menu diskpart sudah muncul di sini. Atau jika teman-teman ingin menggunakan cara yang lebih cepat, Windows R diskpart, konfirmasi, oke. Ini adalah menu diskpartnya. Pertama yang akan kita lakukan adalah melihat list disknya. List pasti disk, enter. Di sini terdapat beberapa disk 0 dan disk 1. Untuk membedakan antara hard disk dan USB-nya, teman-teman bisa melihat size-nya ya. 931 GB itu artinya di hard disk karena besar sekali. Dan yang 3822 MB, megabyte bukan gigabyte ya. Ini adalah USB-nya. Atau jika ditransformasikan ke dalam gigabyte, dia menjadi 3,8 GB. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah ini, metode yang digunakan untuk pengaturan partisinya menggunakan JPT. Yang terdapat logo asterisk atau bintang ini yaitu pada disk 0-nya, berarti disk 0-nya menggunakan metode JPT. Lalu disk 1 ini menggunakan yang selain JPT yaitu MBR. Kenapa kok perlu diperhatikan? Itu akan mempengaruhi kompatibilitas BIOS-nya nanti. Lalu kita klik select disk 1 karena USB-nya atau flash disk-nya. Kita enter. Disk 1 sekarang telah terpilih. Lalu kita clean ini untuk menghapus semua data yang ada di dalamnya, termasuk file-filenya, termasuk partisinya juga. Kita enter. Diskpart succeed in cleaning the disk. Proses pembersihan telah berhasil. Lalu kita harus membuat partisi yang baru. Create partition primary. Kenapa kok primary? Karena partition primary atau yang utama ini bisa digunakan untuk boot sistem operasi. Kita enter. Diskpart succeed in creating the specified partition. Lalu kita masukkan komen aktif. Komen aktif ini untuk menandai partisi utama sebagai partisi aktif. Partisi aktif adalah partisi tempat sistem operasi. Operasi boot akan diambil saat komputer dinyalakan nanti. Kita enter. Oke, sudah berhasil jika sudah keluar tulisan seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah formatnya. Format kita FS ini adalah file system ya, singkatannya file system. Lalu FAT 32. FAT 32 ini artinya adalah file allocation table
32 ini artinya 32 bit, spasi label. Tadi win ya namanya, kita ubah jadi win7. Jadi ini yang label sama dengan ini win7 nya ini optional ya, teman-teman bisa ubah jadi DDDD gitu juga bisa. Tapi di sini saya kasih win7 karena kita akan install Windows 7 biar mudah aja. Lalu kita kasih komen quick supaya lebih cepat ya. Kita enter. Kita tunggu aja dari 0% sampai 100% dan berhasil. Nah, dengan ini flash disk sudah kosong, sudah menjadi primary partition dan sudah terformat dan bisa diisi dengan sistem operasi yang akan kita install nanti. Kita buka lagi library-nya. Windows 7, Win7 nya sudah kosong flash disk-nya. Sekarang kita isi dengan sistem operasinya. Sudah saya download di Lenovo. Windows 7 64 bit. Di sini ada filenya ya. Bentar saya perpanjang. Windows 7 Ultimate SP1 64 bit nasabamedia.iso. Ini saya download di webnya Nasabah Media. Bisa kita klik 2. Masih loading, kita tunggu dulu. Oke, sudah keluar. Kita enter. Nah, di sini akan terdapat 9 file yang terdiri dari 5 folder dan 4 file. Semuanya kita copy. Kita copy menuju ke flash disk kita, Win7. Kita paste dari sini. Dan kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Oke, filenya sebentar lagi sudah berhasil ditransfer. Kita tunggu sebentar lagi. Sisa 83 MB. Oke, filenya sudah berhasil dipasang, sudah lengkap. Maka flash disk-nya sudah menjadi bootable. Kita close. Sekarang kita fokus menuju menu BIOS-nya. Untuk menuju ke menu BIOS sebenarnya terdapat banyak cara. Mulai dari restart atau laptopnya disetting dulu lalu dihidupkan, lalu dipencet F2 atau Fn plus F2 atau F3 atau F1. Bukan F3 ya, F1 atau F12. Masing-masing laptop menggunakan metode yang berbeda-beda. Di laptop yang saya gunakan ini yaitu Lenovo IdeaPad 110 biasanya menggunakan Fn plus F2. Namun sudah saya coba berkali-kali, banyak yang gagal.
dan saya menggunakan cara alternatif, yaitu menggunakan di sini ada restart. Sebelum restart, mengklik restart, saya mengklik shift dan menahan tombol shift, lalu klik restartnya. Nah, jika dan seperti ini saat restart, maka dia akan menuju menu pemulihan. Kita tunggu. Oke, sudah muncul menu pemulihannya. Di sini terdapat continue, yang artinya restart, mengenai restart, atau kita mau turn off. Ini use a device atau troubleshoot. Di sini kita menggunakan troubleshoot. Dan kita klik advanced option. Dan klik UEFI firmware settings. Dan restart. Nah, setelah di restart ini kita akan menuju ke menu BIOS-nya. Kita tunggu saja laptopnya hidup. Oke, sekarang kita sudah masuk ke menu BIOS-nya. Di sini kita tidak bisa menggunakan mouse, kita hanya bisa menggunakan beberapa komen seperti yang ada di layar bawah ini. Fn plus F1 help, escape, tombol escape untuk exit, lalu down, up, right, left ini yang panah ini untuk select item dan select menu. Ini select item atas ke bawah, lalu select menunya kanan kiri seperti ini. Saya contohkan kanan. Nah, ini untuk memilih menunya, lalu ke bawah dan ke atas untuk memilih itemnya yang akan dipilih. Pertama kita akan menuju ke menu bootnya. Tadi dari sini kita klik kanan sampai ke menu boot. Di sini kita bisa lihat boot mode, fast boot, USB boot, PXE boot to LAN, IPv4, PXE first, lalu di bawahnya ada EF1 atau FI, Windows Boot Manager, dan PXE Network. Untuk boot modenya kita gunakan bukan yang UEFI, tapi kita menggunakan yang legacy. Apa sih bedanya UEFI dengan legacy itu? Seperti yang kita lihat tadi pas diskpart tadi ya, yang listrik kita melihat metode partisinya. Yang hard disk menggunakan JPT, sedangkan yang USB menggunakan MBR. Nah, UEFI ini kompatibilitasnya menggunakan yang JPT, atau JPT kompatibilitasnya dengan UEFI, sedangkan yang MBR kompatibilitasnya menggunakan yang legacy. Karena itu kita ganti menggunakan legacy. Bagaimana cara menggantinya? Ada di bawah menu ini. Kita lihat komennya. Change values Fn plus F5 or F6. Bisa menggunakan Fn plus F5 atau F6. Kita ubah UEFI menjadi legacy support. Lalu yang boot priority, yang artinya priority dari bootnya itu menggunakan metode yang mana. Ini kan UEFI first. Jadi nanti yang di boot pertama akan hard disknya. Lalu bagaimana supaya menjadi USB yang pertama kali dieksekusi oleh BIOS-nya? Diubah menjadi legacy first. Jadi nanti yang dibaca bukan hard disknya pertama kali, namun yang flash disknya, USB-nya. Yang di bawah ini kita biarkan saja. Lalu kita ke menu security. Kita menuju ke Intel Platform Trust Technology. Intel Platform Trust Technology. Kita disable.
Kita klik Fn, F5. Kenapa kok perlu disabelkan? Akan saya jelaskan. Ini karena kaitannya dengan kompatibilitas juga. Berbeda dengan UEFI, MBR ini berkaitan dengan konfigurasi khusus. Kita menggunakan urutan-urutan yang berbeda di konfigurasi sendiri. Karena itu jika Intel Platform terus teknologinya dihidupkan, maka bisa terjadi error. Errornya seperti apa? Bisa jadi mungkin konfigurasi kita yang kita set sebelumnya seperti urutan-urutan prioritas bootnya tidak akan berjalan seperti seharusnya. Setelah kita disable, kita menuju ke exit OS optimize default. Ini juga kita disable. Kenapa kok disablekan? Juga sama seperti yang security tadi, masalah kompatibilitas. Jika kita enablekan, maka legacy first dan urutan-urutan lainnya tidak akan berfungsi. Nah, di sini muncul satu icon baru ya, legacy. Setelah kita exit nanti dan save, nanti akan muncul data dari USB kita di sini, di bawah legacy ini. Sekarang kita exit dan save di sini. Kita tekan enter. Namun sebelumnya ada sedikit penjelasan. Ketika kita exit saving change, maka kita akan merestart sistemnya, BIOSnya, laptop ini di restart. Setelah itu akan langsung masuk ke sistem operasinya yang akan dibaca oleh BIOSnya. Namun akan lebih baiknya kita masuk dulu ke BIOSnya untuk mengeceknya dengan cara menekan Fn dan F2 secara repeat atau berulang kali. Namun ada kalanya gagal, banyak yang gagal. Saya juga pernah gagal ketika merestart itu kok tidak muncul menu BIOSnya. Jadi langsung tereksekusi USB bootnya tadi. Kita langsung saja enter yes. Kita tekan Fn plus 2. Nah, kita sudah masuk. Nah, di menu boot ini sudah terlihat ya, legacy. Ini yang SATA HDD ini adalah harddisknya ya. Lalu yang kedua USB. Oh, yang SATA ini saya kurang tahu ya. Yang USB ini milik kita. Yang jelas yang USB kita ini adalah legacy, dan ini adalah yang pertama kali akan dieksekusi oleh sistem. Untuk jaga-jaga kita ubah posisinya. Untuk F5 itu data USB-nya akan turun. Lalu jika Fn, F6 akan naik. Kita ubah ke yang pertama. Setelah itu kita save ya. Kita exit, enter yes. Kita tunggu saja sampai hidup. Jika berhasil prosesnya, maka kita akan menuju ke jendela instalasi Windows 7. Di sini tampilan Windows 7-nya sudah mulai kelihatan. Di sini sudah muncul jendela instalasinya. Namun di sini saya tidak akan lanjut untuk instalasinya ya, karena saya cuma ingin
bagaimana sih membuat flash disk itu menjadi bootable dan supaya bisa jalan di BIOS-nya tanpa harus takut salah input atau settingnya. Baik, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.